Jumpa kembali dengan NG 88 Official. Ya, udah lama juga nih kita nggak bikin konten. Nah, kali ini saya ada kesempatan untuk mewawancarai salah satu penulis online, membuat novel online yang bisa menghasilkan uang dari Wattpad atau juga apa? Dari aplikasi lainnya. Dan aplikasi lainnya juga banyak di platform di internet ya. Nah, kali ini yang hadir di samping saya adalah Mbak Tiffany. Halo semuanya. Oke, Mbak Tiffany. Mbak Tiffany bisa jelasin apa sih itu yang dimaksud apa tadi itu penulis novel online itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya untuk nulis novel online ini banyak banget platformnya ya, terutama yang gratis, yang bisa dibaca dengan gratis dan juga ya kita nulis secara gratis saya. Tapi akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak nih platform dimana kalau kita menulis di dalam target tertentu itu bisa dapetin uang. Nah, untuk saya sendiri sempat nyoba untuk di platform yang mungkin semua orang tahu lah ya, di Wattpad. Nah, di sana ya maksudnya ya lumayan oke lah ya, karena pasarnya juga luas, pemakainya juga banyak. Tapi saya juga sebenarnya pendatang baru nih Kak di dunia platform nulis novel online ini. Jadi mulai tahun lalu iseng ngajuin ke salah satu platform. Sayangnya waktu itu masih pakai nama pena, jadi belum bisa di-share judulnya apa. Dan di sana ternyata punya sistem yang oke banget untuk penulis-penulis, dan mereka nggak pandang nama nih. Jadi kita bisa ajukan, kita bisa nulis cerita di sana, dan kalau disetujui itu bisa dapat uang yang lumayan banget lah ya untuk ukuran kerja di rumah, apalagi ngelakuin kerja yang berhubungan dengan hobi gitu. Di aplikasi apa tuh? Itu namanya aplikasi Vizo. Vizo, jadi teman-teman kalau mau download bisa di Play Store ya. Selain Wattpad ada juga Vizo namanya. Di situ nanti ada cerita-cerita sama. Nah, Mbak Tiffany itu juga naruh cerita di situ. Iya, betul. Nah, tadi sempat bilang kita ngajuin, jadi kita nggak serta-merta ngupload aja gitu, nggak beda. Kayak di YouTube kan kita habis video ini langsung saya upload nih, bisa. Nah, kalau di sana gimana sistemnya? Kalau sistemnya itu biasanya ya rata-rata, karena saya juga selain di Vizo sempat mengajukan ke beberapa platform walaupun belum ketemu lagi yang cocok. Jadi pertama tuh kita mengajukan, yang pertama adalah kalau di novel itu namanya blurb, yaitu adalah beberapa kalimat di mana kita memancing pembaca yang biasanya ada di belakang novel. Selain itu kita juga mengajukan detail banget nih, mulai dari outline dari awal bagaimana ceritanya itu terbuat, terus konfliknya apa saja sampai ke penyelesaiannya kita harus selesaikan, sampai ke karakternya yang detail-detail karakternya gitu, usianya, latar belakangnya, itu tuh kita harus ajukan dulu ke mereka tuh. Nah, biasanya perlu waktu 1 atau 2 minggu lah ya, rata-rata 1 atau 2 minggu untuk dapatkan persetujuan. Setelah itu biasanya dari pihak mereka akan menawarkan ke kita kontrak seperti apa yang mereka tawarkan. Iya, betul. Kontraknya, dan itu menjadi acuan juga nih dengan fee yang akan kita dapatkan. Jadi kontraknya itu ya berbeda-beda. Kalau misalnya di Vizo ini sendiri, di platform yang udah pernah saya lakuin, untuk ini kayaknya bisa di-share sih, soalnya memang udah banyak juga yang share. Jadi untuk penandatanganan itu dapat $50 kalau nggak salah, dapat $50. Untuk pertama kali nih kita tanda tangan, kita akan dapat segitu. Gitu. Dan kita akan dikasih target. Misalnya kalau kita dalam 1 bulan kita ada 70.000 kata, kita akan dapat berapa dolar? $150 misalnya. Lalu kalau misalnya kita ada 100.000 kata, dapat $200 kayak gitu lah. Pokoknya ada targetnya. Jadi memang nggak langsung bisa ngupload dan ini ya, dan langsung dapat uang atau dapat kontrak gitu. Jadi memang prosesnya agak lumayan lama juga sih sebetulnya. Jadi kontraknya itu per kata, jadi target berapa kata gitu? Kalau dalam kontraknya itu sendiri ada beberapa poin. Salah satunya adalah berapa komitmen kata yang mau kita kayak setujui dengan platformnya, dan juga ada peraturan bahwa kita nggak boleh menyebarkan cerita itu dalam jangka waktu tertentu. Ke platform lain maksudnya? Iya, ke platform lain. Jadi itu kita benar-benar eksklusif cerita itu di sana, dan ada persetujuan yang nggak bisa diungkapin di sini bahwa mungkin kayak kalau misalnya cerita ini difilmkan bagaimana prosedurnya, kayak gitu-gitunya juga lengkap banget. Jadi bukan dilihat per view, nggak ngaruh nggak view orang itu kan pasti kan naikin traffic dari aplikasi itu sendiri kan? Nah, untuk itu sebetulnya setiap aplikasi itu punya peraturan yang berbeda-beda. Ada yang punya minimal
view, jadi mereka bisa bisa klaim uangnya setelah view mereka sekian. Tapi ada juga yang mereka nggak menjanjikan uang sedikit pun, kayak nggak menjanjikan uang apapun, tapi mereka penulis bisa mengunci bab mereka dengan harga tertentu. Jadi mereka penulis itu dapat uangnya dari beberapa orang yang minat baca mereka. Jadi semakin banyak penulis menarik, jadi semakin banyak penulis dapat. Nah itu kayak ini sih, kayak ibaratnya untuk bisa 50-50 untung ruginya gitu sih. Karena kalau misalnya penulisnya kurang pandai dalam menarik gitu maksudnya ya, jadi ya nggak dapat uang gitu loh. Jadi kayak pinter-pinternya aja sebetulnya. Jadi kita ngatur strategi pemasarannya gitu. Oke, kita tarik ke belakang. Awal mulanya kenapa tertarik di dunia literasi sebenarnya? Jadi sebetulnya kalau ngomongin nulis itu udah suka banget dari zaman SMP ya, karena jadi memang hobi nulis. Iya, dari hobi. Apa jadi tulis gitu ya? Iya betul. Berangkat dari hobi, dan gak jauh juga nih kalau misalnya ada teman-teman yang K-popper gitu ya, kita sering baca fanfiction yang berhubungan dengan idola-idola kita. Dan waktu itu pertama kali nulis ya paling coba-coba cerpen remaja, pernah ngirim ke majalah juga waktu itu. Zaman majalah ya berarti ya? Iya, belum online. Masih tahun 2011-2012 ya. Nulisnya udah selama itu, tapi sempat nggak pede gitu ya, karena ya masih ngerasa kurang lah ya, jadi sempat vakum juga beberapa tahun sampai akhirnya bosen sih, lebih ke bosen karena di pandemi kan orang-orang banyak mulai kayak mengulik dirinya sendiri gitu, jadi kayak throwback lagi ke belakang apa yang bisa kita lakuin nih waktu pandemi kan, jadi mulai nulis lagi. Dan ternyata yang di iseng-iseng nih, yang di Vizo itu tahu-tahu keterima, terus di Wattpad juga dapat lumayan respon yang baik gitu ya, pakai nama pena yang kemarin. Terus ya sekarang ternyata ngelihat dari yang lain, kayaknya memang bisa dijadikan karir sih sekarang. Jadi penulis di zaman sekarang itu nggak lagi berpacu sama yang namanya penerbit dan novel, penerbit mayor, penerbit indie, dan penjualan buku kayak gitu-gitu. Jadi sekarang siapapun kayaknya udah bisa jadi penulis gitu loh, kalau misalnya mereka udah cukup berani nyoba dan masih terus belajar gitu. Poinnya berani, karena gini, resikonya kan kita sebagai penulis itu harus siap terima kritik, karena kita open publish kan. Di situ terima kolom, pasti di bawahnya kalau nggak salah itu ada kolom komentar. Nah itu gimana tuh cara menyikapinya? Kita udah capek-capek nulis dan awal pasti nggak dibayar kan, belum dapat fee. Tapi itu ada komen-komen yang kadang-kadang bikin down kita gitu, gimana cara menyikapinya tuh? Ini jujurnya masih masih jadi proses belajar lah ya, karena saat ini juga di karya saya belum banyak yang baca, belum banyak yang mengkritik kayak gitu-gitu. Tapi kedepannya sih ya, apalagi tips dari teman-teman penulis yang lain juga, kalau kita sudah punya satu cerita dengan satu outline, itu kita fokus aja sama outline kita. Kalau saya malah tipe orang yang lebih baik nggak baca komen gitu loh, untuk menghindari perasaan seperti itu. Karena gimana ya, mau gimana pun ya, namanya komentar orang lain itu nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah sikap kita dan ngejaga hati kita nih kayak gimana gitu loh. Jadi untuk menyikapin yang kalau misalnya ya ada yang seperti itu, ya diambil yang baiknya saja. Kalau nggak ada yang baiknya ya udahlah, nggak usah diambil. Jadi kita harus penting positifnya ya kita ambil ya. Mengenai masalah nulis itu kan bukan hal yang mudah kalau menurut saya sendiri ya, karena kita harus gimana ya, berusaha menghidupkan itu hayalan kita yang ada di pikiran kita itu, si karakternya seperti ini. Jadi pas pembaca itu jadi kita ngerasa kita ngerasa dekat dengan mereka, tokoh-tokoh itu. Gimana tuh cara buat seperti itu? Yang pertama itu adalah, kalau dari saya sendiri sih ya, mungkin penulis tuh punya metode yang berbeda. Kalau dari saya sendiri, memiliki ibaratnya satu model di otak tuh ya. Jadi misalnya ketika membuat karakter satu orang nih, jadi saya ngebayangin artis Korea misalnya kayak gitu. Dan setelah itu nggak berhenti sampai di situ aja, saya misalnya ambil foto dia untuk jadi inspirasi, saya simpan, terus saya tulis nih dari nama lengkapnya, ayahnya, ibunya, lahir di mana, sikapnya, terus bintangnya apa, sikap dari bintangnya itu kayak gimana, sikap dia terhadap orang lain, kekurangan, kelebihan, semuanya saya tulis. Jadi pembangunan karakternya yang kuat. Jadi ketika saya nulisin nih dialog dia bersama orang lain atau sikap dia menanggapi orang lain gitu di cerita tersebut, dia misalnya dia orangnya sombong, nggak mungkin kan dia bersikap sabar di dialog itu gitu, misalnya nggak mungkin dia bersikap rendah hati gitu.
Jadi ya saya bikin dia jadi sombong gitu loh. Dia teringat terus sama karakter si ininya gitu. Jadi guidance-nya lah. Oke. Kalau untuk saya ingat waktu pelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah dulu ya, itu kan ada apa KKB ya, apa EYD gitu kayak itu. Sebenarnya gimana sih kita kalau nulis sendiri ada aturan-aturan sendiri nggak sih? Apa bebas aja kita nulis? Yang penting kita tulis nggak ditabrak aturan-aturan tata bahasa yang berlaku atau gimana? Sebetulnya untuk peraturan bahasa ya perbahasaan itu harus kita bisa pahami lah ya, seenggaknya kita mau belajar itu tadi. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah berani dulu. Jadi kita berani publish dan berani menerima kritikan, karena nantinya itu kita bisa dapat pelajaran itu sambil berjalan. Soalnya kalau misalnya kita mau semua peraturan tersebut ada di otak kita sebelum kita menulis, itu nggak akan menjadi nulisnya gitu loh. Karena terus kepikiran, misalnya nih yang paling saya juga masih sangat susah nih ya untuk diterapkan itu kayak misalnya kata di atau ke, itu masih kayak oh ini betul nggak ya disambung atau dipisah ya, kayak gitu. Jadi saya sih lebih baik langsung dipublish aja. Nanti kalau misalnya ada yang minta kritik sarannya dong, biasanya teman-teman penulis ada yang seperti itu. Jadi kita belajar sambil ngelakuin gitu loh. Jadi jangan takut lah, jangan takut salah. Ya benar, jadi kita harus penting berani dulu sambil diperbaiki gitu Pak. Pasti kita akan berkembang gitu ya. Nah sejauh ini kira-kira udah mungkin selama pandemi berarti udah sekitar 2 tahun ya mencoba berkarir sebagai penulis. Iya gitu. Pasti kan ada suka dukanya, apa tuh? Dukanya dan sukanya seperti apa coba? Kalau dari sukanya yang pertama yang jelas kalau misalnya nulisnya dibayar, itu pasti suka banget. Selain itu, sukanya itu kalau misalnya ada teman-teman pembaca yang mendukung gitu, kayak mereka bilang kalau ceritanya relate, kalau ceritanya mereka tunggu-tunggu banget. Apalagi kalau mereka udah komentar soal salah satu karakter, misalnya, oh karakter sini kok jahat banget sih gini-gini, oh berarti oh kita berhasil nih bikin ceritanya. Dan kalau dukanya, yang paling pertama jelas lah manusiawi lah ya, maksudnya yang bikin sedih itu penolakan. Karena kan sebenarnya kita pas kita ngajuin cerita di platform itu ditolak gitu. Iya, jadi kalau misalnya memang sih kita tuh menulis bisa di mana aja sebetulnya. Tapi kan maksudnya kita pengen dapat benefit juga gitu ya. Pengennya sih akan lebih baik kalau kita dapat benefit. Tapi ya kalau misalnya kita kesini nggak diterima, terus kayak apa yang salah gitu. Kadang-kadang nggak ada dapat feedback juga kan. Itu yang bikin jadi kayak sempat beberapa kali kayak aduh apa stop aja gitu ya, apa stop aja. Gitu. Itunya misal pressure-nya apa? Pasti pernah ada. Kalau kerja kan pasti tuntutan atasan apa, kalau tuntutannya di dunia bikin novel itu kayak gimana? Sejujurnya untuk menulis seperti ini, apalagi platform online di mana semua orang kenapa? Ada deadline-nya? Misalnya deadline bab ini, bab apa, terus dituntut nggak sih gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita punya kontrak eksklusif itu ada deadline-nya, misal satu hari kita harus upload 1000 kata gitu. Dulu saya malah pernah pas lagi tutup buku nih ya, pas lagi closing mau ending itu satu hari saya nulis 18.000 kata sampai subuh ya, sampai subuh. Oh kalau itu udah kontrak ya? Iya kalau udah kontrak. Nah tapi sebetulnya untuk yang jadi pressure ini bukan ke arah situ, tapi lebih ke ini novel akan terus ada di online selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, dan kita nggak bisa batasi siapa aja yang baca dan siapa aja yang terinspirasi gitu loh. Dan yang beban itu moralnya sih. Jadi takut ada sesuatu yang buruk. Maksudnya kan kita buat novel itu ada antagonis lah, ada yang jahat. Disalahgunakan gitu ya. Iya, takutnya jadi ada yang inspirasi yang salah gitu. Jadi orang itu beban sih. Apalagi di sekarang ini di pernovelan online itu lagi ramai banget tentang novel-novel yang ibaratnya terlalu ya, maksudnya tidak sesuai dengan umurnya gitu loh. Tapi malah top ini gitu, malah famous gitu yang kayak gitu. Itu yang jadi beban untuk kita penulis yang enggak menjual hal seperti itu. Jadi kayak harus gimana ya gitu loh, maksudnya. Jadi kita nggak mau ikutan alur yang bisa dibilang kurang baik, tapi kita juga pengen nih terkenal gitu, susah ya. Jadi pertimbangan banget sih harus kayak gimana gitu. Jadi kita harus istilahnya apa ya, bijak gitu dalam membuat cerita juga, jangan terlalu over mungkin seperti itu. Iya kurang lebih. Karena masalahnya itu akan abadi, bisa dibilang abadi di dunia online itu, di jejak digital ya. Oke, apa lagi yang ingin disampaikan? Enggak, saya mungkin ini kan istilahnya kita udah, Mbak Tiffany itu udah mulai ya menjalani menekuni. Apa ada tawaran untuk diterbitkan dalam buku?
Sebetulnya untuk nama sebelum gitu dulu, lebih mana, lebih sekarang lebih trennya ke arah mana sih, lebih menguntungkannya, lebih dicetak buku atau platformnya lebih di online aja? Sejujurnya karena saya memang belum pernah nih bukunya dicetak, jadi kurang paham. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, keduanya akan sama aja. Yang penting gimana nama kita tuh gimana sih di mata orang-orang gitu ya. Kalau misalnya penulis novel cetak, dia mau nulis mau cetak novel berapa ribu pun atau mau nulis novel online pun pasti akan tetap dapat benefit yang sama kan. Jadi kalau misalnya kita orang yang nggak punya nama, mungkin akan lebih untung bagi kita untuk cari dulu pasar di online. Karena selain mudah dan mereka nggak terlalu melihat nama kita, tapi kita juga punya kesempatan yang sama dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak bener-bener sama aja gitu. Nggak ikutin perkembangan zaman juga ya, karena sekarang rata-rata pembacanya tuh peminatnya di online. Tapi udah ada sejauh ini? Udah ada yang nawarin untuk dipublish? Untuk itu ada pernah dulu di Nama Pena yang sebelumnya sih, tapi itu juga nggak diambil. Karena ya itu tadi, soalnya gimana ya, siapa yang bisa menjamin akan membeli buku kita kalau misalnya itu turun cetak. Oh gitu. Jadi kita nggak kontraknya emang seperti apa? Kalau misalnya ini kan yang dulu saya pernah ditawarin tuh yang di Wattpad kan, di Wattpad lumayan ceritanya ada ratusan ribu pembaca. Ada yang nawarin untuk dicetak, tapinya kan maksudnya siapa yang, dan ini bukan penerbit major gitu ya, jadi satu penerbit lah ya, satu penerbit. Dan maksudnya masih nggak pede sih, kayak siapa yang mau beli gitu, karena belum ada nama. Dan di Wattpad pun orang-orang pada bilang, oh jangan sampai di novelin ya, jangan sampai dihapus ya, gitu-gitu. Jadi kayak emang kalau di novel berarti harus dihapus di Wattpad? Iya, jadi kayak kalau nggak dihapus pun sebagian part itu dihapus gitu ya. Karena udah terikat kontrak ya. Jadi biar orang-orang penasaran beli juga. Kenapa nggak coba self-publish? Kenapa? Self-publish kalau nggak salah ada kan? Jadi kita nyetak sendiri, self-publish gitu. teman-teman dekat dulu lah gitu. Nah, sebenarnya yang kemarin juga itu sempat mau dibuat, jadi bukan self-publish yang dalam cetak, tapi dalam e-book. Itu sebenarnya udah ditawarkan di ini internal pembaca-pembaca yang di novel kemarin. Itu pun nggak banyak minat gitu. Jadi daripada kita udah publish, dan maksudnya sayang kan, maksudnya kan itu e-book berarti mereka miliki, terus kayak mereka punya semua akses, andai-andai gitu ya. Maksudnya kan kita berpikir positif suatu hari nanti ini ada progres baik ke depannya, atau mau diambil sama film atau apa, kan jadinya udah ada orang yang megang kopinya nih, takutnya gitu. Jadi kayak udah sementara ini, dan sambil apresiasi juga sama pembaca-pembaca yang setia yang nyampe ada baca-baca ulang-ulang tuh novelnya, jadi udahlah disimpan di situ dulu aja sementara di platform yang udah ada dulu ya. Oke. Mungkin terakhir ya. Jadi mungkin terakhir, apa sih tipsnya atau sarannya untuk teman-teman yang pengen mencoba peruntungan seperti Mbak Tiffany nih menjadi penulis novel online? Oke. Yang pertama sih ya untuk jadi penulis ya pasti banyak baca ya, biar kita banyak kosakata. Dan kalau misalnya mereferensi, kita baca-baca dulu. Misalnya kita mengincar satu platform, mungkin bisa dibaca di cerita famous yang ada di platform tersebut, biar kita tahu karakteristik dari platform tersebut tuh sukanya yang seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, tetap pakai hati lah ya nulisnya gitu. Kita jangan kayak merasa terpaksa gitu, karena nanti tuh akan banyak tantangan lain di depan, kayak misalnya pembaca yang minta update terus, atau mungkin alhamdulillah kita dapat kontrak eksklusif. Nanti kita tuh harus kayak nulis terus setiap hari. Jadi ceritakanlah cerita yang memang pengen diceritakan dan mungkin isi hati gitu loh. Jadi biar kita enjoy nulisnya dan seneng juga. Dan yang terakhir, kalau untuk berpikir soal keuntungan itu mending dipikirin belakangan biar kitanya nggak stres gitu. Jadi anggap sebagai bonus aja. Oke, jadi intinya jalanin dulu dengan hati. Kalau memang suka ya di situ jangan dipaksain. Jangan ikutin tren gitu, jangan ikutin arus. Kalau memang hobinya di nulis ya coba dikembangin, kalau memang bukan ya delete jangan. Kalau itu hati akan menyusul, mengikuti uang itu ya, bisa benefit lah ya. Oke, terakhir nih, mungkin buat teman-teman yang lihat video saya nih, penasaran nih dengan karya-karyanya Mbak Tiffany, bisa di mana nih carinya? Oke, kalau sekarang lagi kemarin kan udah lagi ongoing atau lagi jalan nih? Kemarin kan sebenarnya udah upload dari tahun lalu, tapi untuk Nama Pena ada lah ya, dan itu nggak akan dipublish lah ya. Dan sekarang ini baru muncul dengan nama sendiri, nama Tiffany Priadi. Itu bisa dicari di Wattpad dan juga di Vizo. Oke, judulnya apa tuh? Untuk di Vizo sendiri yang ongoing ini judulnya Outbreak 2035 ya. Dan ini ceritanya sangat
sangat melawan arus nih karena ini bercerita tentang genre-nya ini science fiction. Jadi kayak bercerita mengenai Indonesia di masa depan gitu. Kayak gitu. Udah berapa setengah jalan atau baru mulai? Ini baru mulai banget. Jadi untuk yang baru mau ngikutin belum ketinggalan sama sekali, boleh langsung di download Vizo-nya, dicari Tiffany Priadi atau Outbreak 2035 dan sekarang nulis baca di Vizo juga bisa dapat uang. Jadi kalau teman-teman yang rajin boleh mampir, jangan lupa tambahkan Outbreak 2035 ke daftar bacanya ya. Oke, dari sekian diskusi saya dengan Mbak Tiffany, mungkin teman-teman ada yang inspirasi juga ingin menjadi penulis, silakan saja. Kalau yang mau baca-baca karya Mbak Tiffany boleh silakan. Tadi udah disebutin di Vizo dengan namanya Tiffany Priadi. Ya. Judul apa? Judul ceritanya Outbreak. Silakan saja dicerita, kasih komen juga jangan lupa. Ya, mau ada sharing tips sedikit? Boleh, silakan. Ya. Untuk teman-teman yang mau nyoba untuk nulis novel online, yang pertama jangan lupa cari dulu asal-usul dari ininya ya, aplikasinya. Karena setiap beda aplikasi itu beda ketentuan. Jadi bisa kalau misalnya sekarang forum yang aktif banget itu di Facebook. Jadi bisa cari misalnya di aplikasi Vizo tadi, terus ada di aplikasi yang lain juga kayak apa namanya, Good Novel kalau nggak salah, terus Joylada kayak gitu-gitu. Itu telusuri dulu karena peraturan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi yang saya sebutin tadi ini ya, itu bisa jadi udah berubah peraturannya gitu. Jadi bisa dicari lagi ya. Jangan malas baca, jangan malas nyari tahu, selalu update. Ya, aturan kan pasti selalu berubah mengikuti perkembangannya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman yang sedang cari inspirasi. Oke, terima kasih atas menonton video saya. Sampai jumpa lagi.